Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari MA Plus Keterampilan Al-Ma'arif Tulungagung ingin mendemokan video kategori IoT atau yang sering kita kenal dengan sebutan Internet of Things. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Miftahul Karim dan ini partner kerja saya. Perkenalkan, nama saya Miftahul Asnawi, saya partner kerja dari Miftahul Karim. Serta pembina kami. Perkenalkan, nama saya Ahmad Wildan, pembina dari MA Plus Al-Ma'arif Tulungagung. Mohon disimak baik-baik video penjelasan kami ini. Perkembangan teknologi pada saat sekarang ini bertambah pada penggunaan energi listrik yang sudah semakin meluas sampai ke pelosok-pelosok. Bahkan manusia sulit melepaskan diri dari ketergantungan terhadap listrik. Akibatnya, banyak dari kita melakukan pemakaian listrik yang secara berlebih. Penting bagi kita untuk melakukan penghematan listrik dengan cara memonitoring dan mengontrol penggunaan listrik sehari-hari. Selain itu, perkembangan teknologi juga mempengaruhi peningkatan penggunaan smartphone dan internet hampir di semua kalangan, baik muda maupun tua. Salah satu teknologi yang memanfaatkan penggunaan smartphone dan internet adalah IoT atau yang sering kita kenal dengan sebutan Internet of Things. Berdasarkan uraian permasalahan yang sudah saya sampaikan sebelumnya, kami berinisiatif untuk membuat sebuah alat dengan menggunakan teknologi IoT yang bertujuan untuk mempermudah dalam melakukan monitoring dan controlling penggunaan listrik serta melakukan proteksi jika terjadi pemakaian beban listrik secara berlebih. Dengan menggunakan teknologi IoT, maka data dan penggunaannya bisa dilakukan secara real time. Pemanfaatan dari alat yang kami buat ini nantinya bisa diaplikasikan untuk rumah tangga, rumah kos, dan fasilitas umum. Dikarenakan tempat-tempat tersebut rawan sekali dengan yang namanya pemborosan penggunaan listrik. Nama dari alat yang kami buat ini adalah IoT, Power Smart Electric. Fungsi dari IoT Power Smart Electric ini dapat digunakan untuk yang pertama, melakukan monitoring penggunaan daya listrik. Yang kedua, melakukan monitoring berapa rupiah biaya listrik yang sudah digunakan selama 1 bulan. Yang ketiga, mengatur batas tegangan, arus dan daya listrik maksimal. Yang keempat, mengatur nyala dan mati peralatan listrik rumah tangga yang terhubung ke alat. Yang kelima, mengatur harga per kWh sesuai dengan besar daya listrik. Dan yang keenam, melakukan proteksi ketika terjadi beban berlebih. Semua pekerjaan tersebut dapat dilakukan menggunakan smartphone dengan menerapkan sistem IoT atau kepanjangan dari Internet of Things. Selanjutnya, silahkan simak baik-baik tentang penjelasan rangkaian, program, dan pengoperasian dari IoT Smart Power Electric ini. Jenis komponen dan software aplikasi yang digunakan untuk membuat Smart Power Electric adalah sebagai berikut. Yang pertama, komponen terdiri dari power supply 5V DC. Yang ini digunakan untuk mensuplai tegangan DC ke rangkaian. Yang kedua, microcontroller Not MCU SP8266. Itu yang ini digunakan untuk memproses semua instruksi pemrograman. Yang ketiga, sensor PEZM 004T yang warna hijau ini digunakan sebagai sensor untuk mendeteksi arus, tegangan, dan daya listrik. Yang keempat, modul relay 5V DC. Itu yang ini terdiri dari 4 relay. Digunakan sebagai saklar otomatis yang kerjanya dikendalikan dari microcontroller. Yang kelima, MCB yang sebagai saklar utama dan pembatas arus. Dan yang keenam, lampu indikator dan stop kontak sebagai tempat sumber tegangan AC yang akan terhubung ke peralatan listrik rumah tangga. Yang mana input stop kontak sudah terhubung ke output melalui modul relay. Yang kedua adalah software aplikasi, terdiri dari yang pertama Eagle, software yang digunakan untuk membuat layout PCB. Yang kedua Arduino IDE, software yang digunakan untuk menuliskan pemrograman di microcontroller. Yang ketiga Firebase, platform yang IoT yang digunakan untuk tempat penyimpanan dalam database secara real time. Yang keempat, MIT App Inventor, software yang digunakan untuk membuat aplikasi di smartphone atau APK. Ini adalah tampilan program dari alat IoT Power Smart Electric. Ini adalah komponen library. Ini adalah link dari Firebase. Ini adalah token dari Firebase.
Ini nama WiFi dari Firebase. Dan ini password WiFi dari Firebase. Relay pertama dialamatkan pada pin D5, relay kedua dialamatkan pada pin D3, relay 3 dialamatkan pada pin D6, dan relay 4 dialamatkan pada pin D7. Void untuk mendeklarasikan komponen input dan output pada pin Arduino. Kirim variabel tegangan, arus, watt, dan kWh ke Firebase. Selanjutnya kita akan menjelaskan Firebase. Ini adalah tampilan dari Firebase. Ini adalah MIT App Inventor. Ini adalah tampilan dari MIT App Inventor yang sudah berada dalam aplikasi smartphone. Selanjutnya kita demokan alat IoT Smart Power Electric ini. Yang pertama, kita mengatur besar tegangan, kuat arus, dan daya. Di sini kita mengatur tegangan sebesar 220 volt. Kemudian kuat arus 3 ampere. Dan dihasilkan daya sebesar 500 watt. Dan sekarang kita memonitoring besar tegangan, arus, dan daya. Sebelum itu kita memberikan beban pada stop kontak. Kita dapati besar tegangan yaitu 227 volt, besar arus 0,35 ampere, dan besar daya 121 watt. Kemudian kita matikan tegangan pada relay 1, relay 2, dan relay 3. Dan sekarang kita masuk pada harga per kWh. Di sini kita tulis harga per kWh-nya 900. Terus kita enter, dan untuk energi sebesar 0,25 Wh kita mendapatkan rupiah sebesar 0,225 rupiah. Sekarang kita uji coba proteksi. Di sini terukur 3 ampere. Kita ubah menjadi 1 ampere. Dan apa yang terjadi, ternyata R1 dan R2 semuanya padam. Dan masih banyak fungsi-fungsi lain yang ada di aplikasi ini. Demikian hasil demo alat dari kelompok kami. Besar harapan kami bahwa Smart Power Electric ini dapat bermanfaat bagi masyarakat luas. Dengan menggunakan IoT, Smart Power Electric ini harapannya dapat mempermudah kita akan memonitoring beberapa besar daya listrik yang sudah digunakan. Selain itu, juga bisa memonitoring berapa rupiah biaya yang sudah dihabiskan selama penggunaan listrik, sehingga kita benar-benar bisa melakukan penghematan daya listrik. Selain itu, juga kita bisa dengan mudah mengatur penggunaan listrik dengan cara mengatur besar daya listrik sesuai dengan kebutuhan kita, dan juga bisa menyalakan dan mematikan peralatan listrik rumah tangga hanya dengan menggunakan smartphone. Terima kasih atas perhatiannya. Tetap patuhi protokol kesehatan. Jangan lupa cuci tangan dan pakai masker saat berpergian, serta hindari kerumunan demi kesehatan bersama dan demi memutus rantai penyebaran COVID-19. Sekian dari kami. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.